baik yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Mei pada awal Mei pada hari ini ya Pak. Biarlah kita juga semua boleh mengucap syukur dalam keadaan baik. Mari kita undang untuk semua berdiri, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Engkau luar biasa, kami boleh sehat dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berikan kami hati seorang murid ya Bapa. Lembutkan hati kami ya Bapa. Kuduskan layakan kami Tuhan. Ampuni akan setiap dosa, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar Engkau layakan kami Tuhan. Tuhan, urapi kami semua, baik yang kami melayani di tempat ini. Tuhan, mengurapi kami semua Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Baik yang di rumah pun boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan urapan Tuhan. Ibadah kami bukan ibadah yang rutinitas, ibadah yang biasa, tapi kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah melalui puji-pujian ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Karena melalui puji-pujian ini ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Dan melalui hamba-Mu Pastor Abraham Konrad Supit, Tuhan pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap firman yang kami dengar, firman itu boleh mengubah hati, mengubah cara pandang kami Tuhan, boleh mengubah iman kami ya Bapa. Melalui firman yang kami dengar itu, firman itu boleh jatuh ke dalam hati kami yang subur, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Biarlah melalui juga perjamuan kudus yang akan kami makan dan minum melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau sudah mati berkorban bagi kami. Biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ini ada mujizat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang tiada jalan keluar Kau berikan jalan keluar, yang tiada pengharapan Kau berikan pengharapan yang baru, yang berdosa Engkau yang mengampuninya. Biarlah karena Engkau Tuhan sudah mati bagi kami Bapa, biarlah hidup kami juga Tuhan boleh kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi terang dan garam, kami boleh menjadi suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, dan semua orang boleh melihat bahwa di dalam kehidupan kami ada perbedaan dengan mereka yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Sehingga mereka yang belum mengenal Engkau, melalui kehidupan kami ini, kami boleh menjadi terang dan garam ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap ibadah kami. Biarlah Engkau sendiri tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu. Tidak ada apapun juga Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan setiap kuasa roh-roh penghulu di udara. Kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang membentengi, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Tidak ada serangan-serangan balik dalam bentuk apapun juga. Dan kami serahkan dan tabiskan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, kalau kita bisa melewati bulan demi bulan di 2021, semua karena penyertaan Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau masuk ruangnya Maha Kudus. Haleluya. Mari kita bawa setiap pujian kita sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapannya. Mari bersama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan
Yesus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, amin. Pujikan jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, Dia baik, Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Dia baik, Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Dengan segenap hati katakan. Sebab Tuhan baik, Engkau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yesus baik, sebab Tuhan baik. Dengan segenap hati. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya.
sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, kau mulia dan berharga. Bersama jemaat Tuhan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang dulu harusnya mati karena dosa. Kami selamat karena pengorbanan-Mu. Kami menerima pengharapan karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami katakan Bapa. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Begitu kami mengucap syukur Tuhan. Begitu kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Pada hambanya. Puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kembali rekan-rekan kekasih jemaat Tuhan GBI Victorious Family Ministry Bogor, dan telah menaikkan pujian penyembahan yang luar biasa. Kita diberkati dengan luar biasa pada pagi yang indah ini. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami ada sebenarnya kami ada pada pagi yang indah di tempat ini. Bahkan Engkau izinkan melalui bibir mulut lidah kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami rindu kembali Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, supaya hamba dapat menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Dan taruhkan firman-Mu di atas bibir mulut lidah hamba-Mu, sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Hamba imani percaya Bapa, Yesaya 55 ayat 11,
Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Kau rancangkan, rencanakan dalam setiap Tuhan permisa dimanapun mereka berada, setiap kekasih anak-anak Tuhan yang mengikuti melalui ibadah online Zoom Bogor Bapa. Mereka sungguh dikuatkan, diberkati, dan Tuhan kami percaya Tuhan melalui kehidupan kami, nama-Mu diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Dan kami rindu juga melalui kehidupan kami Bapa, pada akhirnya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Mari Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, nyatakan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan hamba-Mu, dan Tuhan biarlah benar-benar termaterai dalam setiap kehidupan kekasih anak-anak Tuhan yang luar biasa, Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor Bapa. Dan layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kiranya kami layak dan berkenan dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau, melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sehingga kami imani percaya Bapak, melalui ibadah online Zoom ini Bapak, oh Tuhan, ada satu perubahan yang sangat amat signifikan dalam kehidupan kami. Sebab hidup kami bukan kami lagi, Galatia 2 ayat 20 digenapkan dalam kehidupan kami. Tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kami Bapak. Sehingga kami tidak ada kekhawatiran apapun juga menjalani hidup kami ini. Karena kami tahu Tuhan menyertai dan ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati, berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, rekan-rekan kekasih jemaat Tuhan yang luar biasa, Victorious Family Ministry Bogor, bahkan mungkin siapapun yang mengikuti melalui ibadah online Zoom Bogor saat ini, yang ada di Bogor, ada di Indonesia, bahkan mungkin saat ini ada di luar kota, luar negeri, mereka yang ada di Eropa, ada di Australia, ada di Amerika, ada di benua manapun mereka berada saat ini sedang mengikuti melalui ibadah online Zoom. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, di dalam ibadah online Zoom ini Bapak. Dan kami juga percaya Bapak, bagi rekan-rekan kekasih Tuhan, sebelum kami masuk sebentar dalam sakramen perjamuan kudus yang suci Bapak, oh Tuhan permisa dimanapun Anda berada saat ini, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mungkin Anda tidak sempat menyiapkan mungkin roti atau yang tidak beragi, tapi kalau Anda ada biskuit, ada kue, bahkan juga mungkin tidak sempat ada menyiapkan anggur, Anda juga dalam hal ini ada teh sirup sekalipun, mungkin hanya sekedar kelihatannya air putih, tapi dengan iman, waktu Anda menerima tubuh dan darah Yesus, waktu Anda makan kue dan biskuit, waktu Anda minum teh atau sirup atau mungkin air putih dengan iman. Itulah tubuh dan darah Yesus yang terpecah-pecah untuk seorang saya, dan darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan pemulihan kehidupan seorang saya, sehingga kita boleh ada sebenarnya ada pada pagi yang indah di tempat ini. Oh terima kasih Bapak, Muka baik, sungguh baik, amat baik, berkati setiap oh Tuhan permisa dimanapun mereka berada, Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor yang Engkau berkati luar biasa ajaib. Dan saat ini Engkau berfirman Yohanes 15 ayat 16, memanggil kami, Engkau yang memilih kami, Engkau yang menetapkan kami. Engkau panggil, pilih, tetapkan kami. Yohanes 15 ayat 16 dengan tujuan, yaitu bagi kami yang sempat tidak berkenan, kami yang sempat tidak layak, kami yang sempat tidak pantas, kami yang sempat dengan tanda kutip masih hidup dalam dosa. Tapi yakini, imani, percaya saat ini. Inilah kesempatan yang Tuhan izinkan melalui kehidupan kekasih Tuhan. Dimanapun Anda sedang mengikuti saat ini. Mungkin orang tidak memperhatikan Anda. Mungkin orang juga sudah menjauhkan kehidupan seorang saya untuk ada sekitar keluarga, dari teman dan sebagainya. Karena mereka melihat hidup Anda dan saya mungkin sudah tidak layak, sudah tidak pantas. Mungkin hanya menyusahkan, mungkin hanya menyulitkan, mungkin hanya membawa hal-hal yang tidak berkenan dan layak. Tapi Tuhan dengan penuh kasih tetap memanggil Anda, memilih Anda, menetapkan Anda. Selama Anda dan saya mau responi, mau datang pada Tuhan saat ini. Inilah waktu yang sudah begitu amat relatif singkat saat ini. Tuhan datang bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan kasih anugerah daripada Tuhan. Tuhan datang juga bagi orang-orang yang siap untuk menerima kedatangannya melalui panggilan saat ini untuk kehidupan seorang saya. Dia mau pulihkan hidup seorang saya. Dia mau mengampuni kehidupan seorang saya. Dia melayakkan seorang saya. Sehingga yakini, imani, percaya.
saat ini Tuhan yang memanggil Yohanes 15 ayat 16a, Anda dan saya ditetapkan pertama untuk Anda dan saya diampuni atas setiap kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Kelihatannya sangat amat sederhana. Ya, Tuhan tidak pernah mempersulit. Yang penting Anda dan saya mau datang sungguh-sungguh kepada Dia. Dengan iman percaya, Dialah Sang Juru Selamat. Sebagaimana Matius 1 ayat 21 berkata, beri Dia nama Yesus. Nama yang menyelamatkan. Dan yakini, imani, percaya. Nama itu, waktu Anda meresponi, Anda membuka pintu, Wahyu 3 ayat 20. Saat ini, Dia masuk dalam hidup Anda. Dia makan tinggal tetap bersama saya. Maka waktu Anda dan saya meresponi panggilan Tuhan, membuka pintu bagi Kristus Yesus. Saat ini, yakini, imani, percaya. Dengan tegas Dia berkata, Anda dan saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Wow, luar biasa. Sederhana, ya begitu. Tuhan tidak pernah mempersulit. Yang penting dengan hati kita mau datang pada Dia. Berbalik dari kesalahan, berbalik dari kejahatan, berbalik dari dosa, dan mengaku kepada Dia saat ini. Maka firman Tuhan digenapkan. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Alkitab berkata, waktu Anda dan saya mengaku kepada Tuhan Yesus atas setiap kelemahan, kekurangan, keterbatasan saya. Oh Tuhan, setiap hidup Anda dan saya yang sempat tidak berkenan, tidak layak, dan hidup penuh dengan dosa. Apapun dosa yang Anda lakukan, kerjakan. Saya tidak mengklasifikasikan dosa kecil, dosa besar, tapi namanya dosa. Tetap upah dosa Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan saat ini, Tuhan datang tidak bertanya, berapa banyak kesalahan, kejahatan, dosa seorang saya yang Anda sempat lakukan, kerjakan, perbuat. Tapi Dia datang untuk memberikan pertolongan bagi seorang saya. Untuk memberikan pengampunan bagi seorang selama Anda saya mau meresponi kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan, panggilan Tuhan pada kekasih Tuhan, jemaat GBI Victorious Family Ministry. Sebab kita manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak memperhatikan hal-hal demikian. Yang penting kita mau meresponi dan datang dengan sungguh kepada Dia. Dan saat ini saya imani percaya, firman Tuhan tetap ya dan amin. Waktu Anda mengaku kelemahan, kekurangan, kesalahan, keterbatasan seorang saya, yang membuatkan Anda saya hidup dalam dosa, saat itu surat 1 Yohanes 1 ayat 9b, Dia akan menguduskan seorang saya, Dia akan menyucikan seorang saya, Dia kembali akan melayakkan seorang saya, Dia kembali akan mengampuni seorang saya, sehingga kita tidak hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan lagi. Sebab firman Tuhan kata Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15, itulah Dia datang memanggil, Dia datang waktu Anda meresponi Dia, dan mau datang mengaku kelemahan, kekurangan, dan dosa saudara saya. Saat ini Roma 8 ayat 15 digenapkan. Alkitab berkata, kita tidak diberikan lagi roh perbudakan. Budak dari si dosa itu, budak dari si jahat itu, budak dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak layak, tidak berkenan, yang mungkin Anda tetap ada keinginan untuk keluar dari hal-hal demikian. Tapi tidak ada kemampuan, keterbatasan seorang saya. Dan kembali jatuh lagi. Sehingga kita tetap hidup dalam dosa. Tapi Roma 8 ayat 15 firman Tuhan kan, Anda dan saya tidak diberikan lagi roh perbudakan, sehingga Anda hidup dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, bahkan tidak ada punya masa depan lagi. Tapi saat ini sudah dikaruniakan. Wow, tidak ada upaya usaha, karena upaya usaha Anda dan saya untuk terluput dari kejahatan, dari dosa seorang saya. Tapi Anda dan saya menerima grace, menerima anugerah, mau menerima pengampunan daripada Tuhan, sudah dikaruniakan, bahkan sebagai apa? Anak-anak Allah, kata firman Tuhan, Roma 8 ayat 15b, Anda sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Allah, yang kita memanggil Dia sekarang, ya Aba, ya Bapa, di dalam Kristus Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan seorang saya. Itulah bagian daripada jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor. Anda dan saya, sadari hidup Anda dan saya, luar biasa, bukan hidup yang biasa-biasa lagi. Karena firman Tuhan katakan, orang katakan kita sudah tidak layak, tidak pantas, menyusahkan, menyulitkan, memalukan, dan sebagainya. Hidup penuh dengan dosa. Bahkan orang berkata sudah tidak ada pengampunan, tidak ada kemungkinan lagi saudara saya untuk berbalik dalam kehidupan seperti yang dilayakkan, yang didambakan, rindukan oleh saudara, mungkin keluarga, mungkin teman, dan sebagainya. Boleh saja mereka berkata gitu, tapi firman Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermit,
meresponi panggilan Tuhan, mau datang pada Dia, yakini, imani, percaya. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Alkitab berkata, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dan saat ini, waktu Anda meresponi panggilan Tuhan, datang pada Dia, maka dosamu merah seperti kermisi, Dia putihkan seperti salju. Merah seperti ikan kesumba, Dia putihkan seperti bulu domba. Sehingga jemaat GBI Victorious Family Ministry, Anda tidak perlu ragu, khawatir lagi. Kalau Anda dan saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan, yang sudah dipulihkan, sudah dibenarkan, sudah dilayakkan, sudah dikuduskan, maka Tuhan saat ini sangat peduli atas perjalanan kehidupan saya. Yang penting, Anda dan saya, yang Tuhan dambakan, rindukan, apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia kehendaki, itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita perbuat. Dan bersyukur pada Tuhan, bersyukur melalui apa? Pujian, penyembahan yang kita dan kebenaran, seperti teman-teman kekasih, adik-adik kekasih yang menaikkan pujian penyembahan tadi dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau Anda dan saya dapat menyenangkan hati Bapa di surga, wah, saya yakini, saya imani, percaya, berkat Tuhan akan terbuka dengan heran, luar biasa ajaib. Sehingga sekalipun dalam masa pandemi saat ini, bagi orang lain mengalami kesulitan, kesusahan dan sebagainya, tapi selama Tuhan ada bersama saya, apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita ketakutkan. Sebab bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Dia sanggup mampu membukakan pintu-pintu tingkap di surga untuk memberkati saudara saya, sehingga memulai kehidupan Anda dan saya, orang akan terheran-heran. Ada perubahan yang sangat amat signifikan melalui hidup saudara saya. Orang sedang mengalami kesulitan dan sebagainya, tapi anak-anak Tuhan tetap dengan penuh senyum. Bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan sekedar hanya dengan pujian. Itu sangat bagus yang kita naikkan melalui pujian penyembahan Anda dan saya. Tapi melalui hidup Anda dan saya merupakan suatu kesukaan, suatu pujian. Ada masalah, ada persoalan. Tapi kita tetap melakukan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu ejaan baru. Ejaan lama di dalam segala perkara. Apapun perkara. Oh, bagi orang-orang lain itu sulit, nggak mungkin lagi dan sebagainya. Oh, tapi bagi anak-anak Tuhan, apapun dalam kondisi apapun, kita tetap bisa bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Pertolongan, kasih, anugerah, berkat Bapa di surga pasti tepat pada waktunya akan memberkati jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor yang telah berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan meresponi panggilan Tuhan, datang pada Dia, dan Dia saat ini telah mengampuni saudara saya, dan anak saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan, dan yang Tuhan inginkan melalui jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor. Setiap pemirsa dimanapun Anda saat ini mengikuti, Tuhan inginkan kita tetap ada dalam wadah yang Tuhan tetapkan anak saya, dalam gereja GBI Victorious Family Ministry Bogor. Sebab melalui ini, firman Tuhan kata Roma 10 ayat 17, supaya iman anak saya, terus iman yang menggebu-gebu, iman yang luar biasa, yakini, imani, percaya. Sebab firman Tuhan kata Roma 10 ayat 17, iman kita timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan yang Anda dengar. Ada satu persekutuan yang indah seperti saat ini. Sekalipun mungkin belum sempat, tapi dalam waktu Tuhan saya yakini, imani, percaya, kita kembali akan berjumpa muka dengan Sang Bapa di surga. Tapi sebelum berjumpa dengan Sang Bapa di surga, dalam waktu Tuhan inginkan kita dalam satu persekutuan, dalam kebersamaan, kekasih anak-anak Tuhan. Ada dalam ibadah tatap muka, yang pada waktunya Tuhan izinkan semua yakini, imani, percaya. Tapi sebelum sampai itu, saat ini sarana prasarana ibadah online Zoom, hadirat, kuasa, tanda heran, mujizat Tuhan tetap ya dan amin. Asal kita sungguh-sungguh mau datang, kita sungguh-sungguh meresponi bahwa firman Tuhan berkata, Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berkumpul dalam nama Dia. Bukankah kita saat ini berkumpul dalam nama Yesus, memuji, memuliakan Tuhan, bersekutu, beribadah bersama-sama, saling menyapa satu dengan lain sekalipun dalam ibadah online Zoom. Tapi firman Tuhan kata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Dia, maka Dia hadir. Dia ada, kehadirannya ada dalam kehidupan saya, ada dalam hati saya. Ada penuh kedamaian, sekalipun ada masalah, persoalan, pergumulan. Tapi yakini, imani, percaya. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian boleh menyertai hidup saya. Tapi justru melalui itu,
supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah kita tetap bisa bersyukur? Sehingga orang akan terheran-heran karena kita sedang mengenapkan firman Tuhan. Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor menjadi pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan saya. Sebab tampak menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan kata Matius 7 ayat 21a. Bukan kita yang berseru, Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21b. Ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi setiap permisa dimanapun Anda berada, jemaat GBI Victorious Family Ministry dan rekan sekerja Tuhan yang ada dalam suatu kesehatian melalui hidup Anda dan saya, menyaksikan Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya, dengan melakukan firman Tuhan dalam keadaan kondisi apapun, kita tetap bersyukur. Tanpa Anda sadari, kita sedang mengenapkan firman Tuhan. Dan tanpa Anda sadari, kita sedang memuliakan Tuhan melalui hidup anak saya. Sehingga orang akan berkata, oh, dia dalam keadaan kondisi begini, kok bisa tetap bersyukur? Tetap optimis, sebab kita imani percaya, firman Tuhan tetap ya dan amin. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan anak saya tidak mengecewakan, maka kita tetap bisa optimis. Kenapa? Kasih Kristus sudah dicurahkan di hati saya oleh Roh Kudus yang dikaruniakan dalam kehidupan saya. Dan maka itu kita tetap dapat melakukan firman Tuhan, tetap bisa bersyukur dalam keadaan kondisi apapun. Sebab firman Tuhan katakan, anak saya tadi Matius 7 ayat 21a, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, ia akan melihat masuk kerajaan surga. Tapi jemaat GBI Victorious Family Bogor yang saat ini melakukan kehendak keinginan Tuhan, yaitu terutama dan terutama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya hari lepas hari, sangat amat sederhana. Tetap lakukan firman Tuhan yang mestinya kita lakukan, kerjakan, perbuat. Tidak sulit-sulit, tapi apa yang Anda dan saya diingatkan untuk Anda saya lakukan, kerjakan, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya, lakukan, kerjakan. Karena kita tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Dalam keadaan kondisi apapun juga, nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui hidup saudara saya. Asal kita sungguh percaya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekhawatiran. Yakini, imani, percaya. Itu yang Tuhan dambakan, itu yang Tuhan rindukan melalui hidup saudara saya. Supaya orang akan terheran-heran. Bukan tadi yang berseru Tuhan, Tuhan. Mungkin dalam pelayanan, Anda dan saya dengan penuh kebanggaan. Waktu Anda berdua, mujizat Tuhan terjadi. Waktu Anda menumpangkan tangan, si sakit sembuh. Waktu Anda menengking kuasa kegelapan itu, yaitu Anda dalam nama Yesus, dan kuasa kegelapan itu berlalu di sekitar dimanapun Anda sedang mendoakan dan sebagainya. Tanda heran, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Itu tidak menjadi suatu ukuran bagi saudara saya untuk surga menjadi bagian kehidupan saya. Tapi tekad yang terutama tadi Matius 7 ayat 21c, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi belajar dari hal-hal yang sederhana. Sebelum kita makan, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita tidur, sebelum kita bangun, terus tetap dalam doa dan muliakan Tuhan. Belajar ucapkan begitu bangun, Tuhan terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk hari ini. Ya, Tuhan berkati dengan heran luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami punya masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai aku, sehingga melalui hidupku, namamu dipermuliakan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau menyertaiku, Engkau pakaiku, sehingga melalui hidupku, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kerajaan surga. Terutama dan paling utama, keluarga besar kita masing-masing, karena firman Tuhan digenapkan termaterai melalui hidup kami Bapa. Oh, di mana Engkau berkata Kisah 19 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Lakukan, biasakan hal-hal demikian. Anda ucapkan dalam kehidupan Anda pada pagi hari, waktu Anda mau tidur. Terima kasih Tuhan, aku mau tidur dengan enak dalam penyertaan kasih Tuhan. Tidak mimpi-mimpi yang buruk, tapi semua hal-hal yang indah. Supaya besok pagi kembali bangun dalam tubuh yang sehat, dapat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkat Tuhan terbuka dengan heran luar biasa cair. Digenapkan dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami, dalam masa depan kami. Sangat amat sederhana. Tapi biasakan memperkatakan positif. Itu merupakan suatu pujian penyembahan anak saya pada Tuhan. Dalam roh dan kebenaran.
Memang kita bisa juga seperti kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberikan karunia talenta dengan suara yang indah, dengan pujian yang dinaikkan dengan luar biasa. Tapi setiap anak Tuhan dapat menaikkan pujian, penyembahan saudara saya melalui pribadi saudara saya. Dengan apa? Siapkan hati saudara saya yang terbaik. Maka Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Maka tadi saya katakan, begitu bangun pagi berdoa, semua hal yang indah, hal yang manis, sekalipun belum ada satu kenyataan. Tapi kita kan orang beriman. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Sudahkah dia hidup dalam hidup saya? Manifestasikan itu melalui ucapan, melalui perkataan, melalui iman saya. Sebab yang kita hidupi dalam daging ini, hidup oleh karena iman. Iman kepada sifat anak Allah yang telah dikorbankan, yang telah dianugerahkan, yang telah diserahkan bagi saudara saya. Dan dia menyertai saudara saya. Waktu dia mengundang tadi Anda dan saya, Yohanes 15:16, kita meresponi datang, maka dia memberikan pengampunan bagi saudara saya. Dia menjadikan anak saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dia menjadikan Anda dan saya menjadi kawan rekan sekerja Tuhan. Dia menjadikan anak saya untuk memuliakan dia melalui seluruh kehidupan saudara saya. Sangat amat sederhana. Dan praktekkan itu dari kehidupan saya hari lepas hari. Kelihatannya kok belum terbuka, kok masih begini-gini. Semua ada pada waktu Tuhan. Semua pada waktu Tuhan. Tuhan izinkan saat itu supaya Anda makin dekat, makin mengandalkan dia, makin melekat dengan dia. Dan tepat pada waktunya, Anda saya akan terheran-heran. Allah bukan sekedar memberi yang biasa-biasa, tapi firman Tuhan akan digenapkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tidak terlintas dalam pikiran, hati, penglihatan seorang saya, itu yang Tuhan akan berikan. Sebab iman, kata firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar, garis bawah, dasar dari segala sesuatu. Yang belum Anda lihat, belum Anda terima. Tapi dengan iman, kita sudah melihat, keluargaku diberkati, masa depanku diberkati, anak cucuku diberkati, usaha bisnisku diberkati, pelayananku diberkati, dan melalui hidupku banyak jiwa akan memuliakan, meninggikan, mengagungkan Yesus. Yakini, imani, percaya. Dan itu yang harus kita tetap lakukan, kerjakan, perbuat dari kehidupan kita hari lepas hari, tidak pernah boleh berhenti. Terus ucapkan. Anda katakan, wah, kelihatannya belum ada seperti yang Anda dambakan, rindukan. Tapi terus dengan ucapan perkataan, dengan penuh sukacita. Dan terus kerjakan apa yang Anda kerjakan. Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk menolong, memberkati seorang saya. Karena kita mengandalkan dia, maka firman Tuhan akan digenapkan. Yeremia 17 ayat 7. Alkitab berkata, diberkatilah. Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor. Para pemirsa di mana Anda pun berada, yang mengikuti melalui ibadah online Bogor saat ini. Diberkatilah, kata firman Tuhan. Pembukaan ayat saja sudah berkata, diberkatilah. Kenapa kita diberkati? Karena kita mengandalkan, kita berharap, kita bersandar, kita percaya pada dia. Bukan kepada sesuatu yang Anda berpikir bisa menolong. Mungkin mertua Anda, mungkin besan Anda, mungkin anak Anda, mungkin mantu Anda, mungkin saudara Anda, mungkin teman Anda. Ya sekali oke, mungkin 2 kali oke. Lebih dari itu, dia mulai menjaga diri. Dia mulai, wah ini merepotkan, ini menyusahkan. Datang hanya sekedar mohon, minta ini dan sebagainya. Tapi kalau Anda dan saya datang pada Tuhan, makin Anda berseru, makin Anda memohon dan meminta pada Tuhan, tangan Tuhan tetap terbuka. Dan dengan senyum, dengan hati yang rindu menolong, memberkati saudara saya. Dan makin Anda makin sering datang pada dia, makin menyenangkan. Dan Tuhan tidak kekurangan akal. Tadi saya katakan, dia akan memberkati, karena itu janji firman Tuhan. Bagi setiap permisa yang dikasih dan diberkati. Anak-anak kekasih Tuhan, Anda dan saya. Alkitab berkata Yohanes 10 ayat 10b, dia sudah datang dalam hidup saudara saya. Dia sudah menyertai hidup saudara saya. Dia sudah menjadikan anak saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dia menjadi orang tua saudara saya. Yang kita panggil dia ya Aba, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Dialah Yesus Kristus itu. Dia datang juga. Bukan sekedar memberikan hidup dan hidup dengan penuh kesulitan, kesusahan, dan sebagainya. Tapi endingnya yang Tuhan dambakan, rindukan bagi saudara, bukan nanti endingnya di surga. Bahkan di dunia, anak-anak Tuhan, dia menyertai saudara saya, dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa,
dan dia menyertai anak saya. Dan dia kata Yohanes 10 ayat 10c, yaitu apa? Menyertai anak saya dengan berkat berkelimpahan. Berkat berkelimpahan. Berkat berkelimpahan tidak selalu identik hanya sekedar uang. Itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, melalui hidup Anda dan saya, orang melihat ada damai, ada sukacita. Melalui hidup Anda saya akan membawa pengharapan, penghiburan. Melalui kehidupan Anda dan saya akan menguatkan orang yang saat itu mungkin sudah sempat mau putus asa. Anda katakan, bahkan sudah ingin mengakhiri hidup. Tapi Anda katakan, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mencintai Anda. Anda punya masa depan yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai, bahkan Tuhan akan pakai anak saya. Begitu banyak saya mengalami hal-hal kelihatannya sederhana. Waktu kita ucapkan, mereka diberkati, mereka dipulihkan. Rumah tangga kembali diberkati. Selalu ucapkan. Dan waktu Anda mengucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebab Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sesuai apa yang dia kehendaki, apa yang dia perintahkan, pasti akan tergenapkan. Dan firman apa? Melalui ucapan saya. Sebab Roma 10 ayat 8-9. Firman itu dari hati Anda, dari mulut yang Anda ucapkan dengan iman. Keluar. Itulah firman. Sejauh itulah hubungan Anda saya dengan Tuhan. Sejauh itulah Tuhan seorang saya. Tuhan ada dalam iman, perkataan, ucapan seorang saya. Kapan menyatakan kebenaran itu, menyatakan sesuatu itu terjadi, itu kembali pengkhotbah 3 ayat 11a. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Tapi Alkitab berkata, Matius 9 ayat 9b, terima terjadi apa? Sesuai iman anak saya. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci, saat ini kita belajar memuji, menyembah Tuhan melalui sikap kehidupan perilaku saudara saya. Itulah yang harus menjadi warna kehidupan saudara saya. Dalam setiap saat, setiap waktu, dalam kondisi apapun juga, kita tidak pernah kekurangan akal untuk memuliakan dan memuji, menyembah Tuhan melalui kehidupan saudara saya, melalui apa? Hidup anak saya. Dan klimaksnya supaya digenapkan dalam firman Tuhan kanan 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 melalui hidup anak saya menjadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang melihat anak saya ada damai, ada sukacita. Orang melihat saudara saya, mereka melihat ada Kristus hidup, Yesus yang hidup dalam hidup saudara saya. Dan itu yang kita bawa dari hari lepas hari. Sepanjang kehidupan saudara saya yang Tuhan izinkan kita ada di bumi ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian kita patut kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang Paulus kata Roma 11 ayat 36. Dari dia, bagi dia, dan segala hormat, pujian, kemuliaan patut kita kembalikan bagi Yesus Kristus. Dan Yohanes 3 ayat 30, kita makin berkurang-kurang. Tapi Yesus Kristus, ia makin bertambah-tambah dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya. Sehingga bukan ego kita lagi yang nyata, tapi benar-benar mereka akan melihat ada Kristus menyertai ucapan, perkataan, perilaku, kehidupan saudara saya, dimanapun anak Tuhan berada, bukan membawa perpecahan, bukan membawa keraguan, kekhawatiran, ketakutan, tapi membawa damai, sejahtera, sukacita melalui setiap permisah dimanapun Anda berada. Dan Tuhan ingin memberkati kekasih Tuhan dengan heran, luar biasa ajaib, dengan berkat berkelimpahan. Selalu saya katakan, berkat itu tidak selalu identik hanya dengan materi. Itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi terutama, terlebih dahulu, Tuhan persiapkan supaya waktu diberkati secara materi, kita tidak lari dan tidak menyangkal Yesus, bahkan meninggalkan dia. Bahkan kalau Anda dan saya, rohani benar-benar sudah dipersiapkan dengan baik. Dan secara mental Anda, fisik Anda, mental Anda juga benar-benar dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka waktu berkat materi itu datang, kita tergoyahkan. Kita tahu semua itu yang Tuhan izinkan untuk kita dapat kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui hidup saya. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan, diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan kebenaran kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Jemaat yang dikasih dan berkat Tuhan dimanapun permisa berada. Tadi saya katakan Anda hanya mungkin ada biskuit atau kue,
atau teh atau sirup, tapi dengan iman. Itulah tubuh dan darah Yesus. Kita persiapkan kepada kita menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Layakan, kuduskan, sucikan kebenaran kami. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Sekali lagi, kuduskan, sucikan, layakan kebenaran kami untuk benar-benar dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing saat ini ada roti yang tidak beragi. Bagi kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, Anda hanya ada biskuit atau roti, tapi dengan iman percaya, itu tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi seorang saya. Dan Anda hanya punya teh atau sirup atau air putih sekalipun, itulah darah Yesus yang diperuntukkan bagi seorang saya, untuk menyucikan, menguduskan, melayakan seorang saya. Dan saat ini di tangan hamba-Mu Tuhan Bapa, ada roti yang tidak beragi, dan ada firman Tuhan bagi mereka yang telah mempersiapkan, ada di tangan, baca, renungkan, hayati firman Tuhan yang Tuhan titipkan. Dan saat ini 2 Tawaraki 14 ayat 11b, Alkitab berkata, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Selain daripada Tuhan, pertolongan Anda dan saya bukan datang dari siapapun juga. Tapi kita sebagai orang percaya, pertolongan yang paling utama, yang paling luar biasa, tidak lain tidak bukan, datang dari Dia. Dan Yesus selalu rindu untuk menolong saudara saya. Bahkan dengan tangan terbuka Dia berkata, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang pada Dia. Waktu Anda datang pada Dia seperti undangan tadi, Yohanes 15 ayat 16. Anda meresponnya, Anda datang pada Dia. Pintu anugerah berkat Tuhan akan terbuka dengan yang luar biasa saja memberkati saudara saya. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pemulihan, kuasa pengampunan, kuasa kesembuhan, mujizat, berkat, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kekayaan, kemuliaan, semua Tuhan peruntukan dan persiapkan bagi orang-orang mengasihi dan cintai Tuhan. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Glory, hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Berkat Tuhan. Apabila anak saya datang saat ini ke tempat ini dengan sakit penyakit dimanapun Anda berada, para pemirsa di mana anak saya berada saat ini, sakit penyakit Anda sedang gumuli, mungkin sanak famili, keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada, imani percaya. Doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Saat ini Tuhan yang sama ada di tempat di mana Anda gumuli sanak famili keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda saya ketahui. Lebih dari setempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi. Tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa. Tangan yang berbahan baku. Dan dia berfirman. Oleh karena bilur-bilurku, seorang saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan terjadi bagi orang percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan apabila anak saya datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu. Dialah Yesus Kristus yang sangat amat peduli atas kehidupan saudara saya, dimanapun Anda saya berada. Yakini, imani, percaya. Kasih anugerah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Mari, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, dimanapun kekasih Tuhan Anda berada, bahwa cawan inilah darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan pemulihan kehidupan saudara saya. Dia telah datang menjadi manusia, mati sebagai manusia berdosa oleh karena dosa saudara saya, melalui karya salib Kristus. Oleh karena itu kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita juga mati bersama Yesus dengan iman untuk setiap kelemahan dan dosa saudara saya, supaya dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara saya, tapi kuasa salib nyata dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Dan Yesus yang sama telah mati, dan Anda dan saya mati bersama dengan Yesus dengan iman untuk kelemahan dan dosa saudara saya. Kita juga akan bangkit dalam kuasa kebangkitan. Bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Dan Yesus yang sama telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya, Roma 8 ayat 34. Yesus yang sama menjadi perantara saudara saya di hadapan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26. Yesus yang sama menjadi pendoa syafaat saudara saya di hadapan Bapa di surga, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus yang sama saat ini sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya. Itu rumah yang terindah bagi Anda dan saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera dia akan datang. Dia datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi setiap kekasih anak-anak Tuhan, permisa yang mengasihi dan mencintai Yesus, khususnya jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Maka Anda dan saya yang dipersiapkan menjadi mempelai pengantin wanita. Muliakan Tuhan melalui hidup saudara saya. Dan selalu melekat dengan dia. Lakukan apa yang dia kendaki, inginkan. Jadi pelaku firman Tuhan. Untuk dapat menyongsong Yesus Kristus nanti. Waktu malaikat Allah itu berseru sangkakala dibunyikan. Yesus datang di awan kemuliaan bersama orang kudus yang lainnya. Anak saya akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dan menyongsong Yesus Kristus di awan kemuliaan.
makan perjamuan muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, anak saya berada bersama dengan dia. Dalam kalan Yohanes 14 ayat 3. Bukankah calonlah darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus. Kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, dan diberkati dengan khairan luar biasa jaya. Terima kasih Bapa. Dengan apa dapat kami balas kebaikan, kasih, anugerah berkat-Mu? Kami tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga. Selain Tuhan yang memberi hidup kami, Tuhan, hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kami hari lepas hari, hidup yang kudus dan berkenan di hadapan. Biarlah itu dapat merupakan rangkaian ibadah kami sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan muka dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Hanya dalam nama Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman dan melayani berjamuan kudus. Bapak sekalian, kini waktunya kita akan diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan, persepuluhan yang akan kita bawa pada pagi hari ini, karena kita sudah diberkati sepanjang bulan April, dan kini saatnya kita juga akan mengembalikan hak milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Kita juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan kolekte. Kalau Bapak Ibu juga ingin memberikan persembahan buah sulung, diakonia ataupun penginjilan, ini waktunya bagi kita juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa memberikan secara transfer ke 2 nomor rekening yang tertera. Kami yang ada di tempat ini akan memberikan secara langsung baik persepuluhan, baik kolekte maupun persembahan lainnya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih sepanjang bulan April kami sudah diberkati. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati baik pekerjaan rumah tangga, usaha apapun yang kami kerjakan. Dan ini waktunya bagi kami juga Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mengembalikan apa menjadi hak milik Tuhan. Untuk itu kami bersama-sama mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan buah sulung, diakonia, ucapan syukur maupun kolekte Tuhan. Kami mau bawa dengan rasa syukur sebab kami tahu kalau kami bisa memberi, Tuhan sudah terlebih dahulu memberi bagi kami. Terima kasih Bapak, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Pasti sanggup memulihkan.
Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap persembahan kekasih anak-anak Tuhan. Apapun yang mereka berikan, apakah ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan, diakonia, kolektor yang mereka berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Engkau balaskan dengan khairan luar biasa saja. Hidup mereka, keluarga mereka, anak cucu mereka, masa depan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, diberkati dengan khairan luar biasa saja Bapak. Oh Tuhan, hamba bersyukur dan terima kasih untuk rekan-rekan sekerja Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan sebagai song leader, singer, pemain musik, operator sound system, multimedia Tuhan, kameramen Tuhan, mereka Tuhan, tim doa Tuhan, di dalam kepimpinan dari Ibu kekasih kami, Ibu Lydia Tuhan, Pastor Lydia Tuhan dengan Pastor Hadi dalam sebagai pembina, dan semua rekan-rekan sekerja Tuhan yang terlibat secara langsung tidak GB Victorious Family Ministry Bogor. Engkau ikat dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan, dan seluruh rekan jemaat Tuhan yang Engkau titipkan melalui GB Victorious Family Ministry. Bapak, hamba berdoa dan memohon dan meminta dalam nama Yesus, Engkau menyertai kami Bapak dalam masa pandemi apapun dia namanya. Oh kami tahu Engkau ada bersama kami, bersama keluarga kami, kesehatan kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, masa depan kami, anak cucu kami diberkati dengan heran luar biasa. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan dan percayakan GBI Victorious Family Ministry ada dalam penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan, dan pakai kami dengan heran luar biasa ajaib, sehingga setiap jiwa-jiwa dapat mempermuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Bapa. Setiap jiwa-jiwa GBI khususnya Bapa dapat membawa teman-teman, sanak famili, keluarga, komunitas mereka berada, sehingga Tuhan ibadah lepas ibadah online Zoom, ya Tuhan ibadah oh Tuhan GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapa, dalam ibadah tetap muka pada waktu nanti Tuhan, ada jiwa-jiwa yang melimpah ruah Tuhan, yang Kau izinkan menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu sehat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh Tuhan, hanya itu yang dapat kami katakan, ucapkan bersyukur, dan terima kasih Bapa. Dan Engkau Tuhan yang akan menyertai sepanjang hidup kami Bapa dengan heran luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Itulah kerinduan doa hamba-Mu menyertai seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, dan keluarga besar kami masing-masing diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi indah ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa teman-teman rekan sekerja jemaat Tuhan Bogor, bahwa gereja GBI Victorious Family Ministry dengan radio streaming saat ini sudah on air 24 jam. Anda langsung Android maupun juga iOS langsung di tune in dan lihat radio Viva SSK. Anda bisa menghitung melalui Android melalui iOS juga, dan tune in dan lihat radio Viva SSK, dan jadwal-jadwal yang ada, khotbah-khotbah yang ada, yang semua yang ada dalam GBI Victorious Family Ministry ada dari hari lepas hari, dari jam lepas jam, dari menit lepas menit. Radio ini terus on air 24 jam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.